terakhir nih untuk Pak Jagat, apa sih harapan dari Pak Jagat mengenai tema kita pada saat ini, yaitu dukung tindak tegas separatis Papua? Jadi gini, Mbak, kita mendukung itu bukan dalam kita tanda kutip ya. Mendukung, kalau saya lebih pada mendukung penindakan, penegakan hukum, ya kan, penegakan hukum untuk menciptakan situasi Papua yang damai, kondusif, ya kan. Dengan damai dan kondusif itu, insya Allah itu roda pembangunan berjalan. Ya, jadi sekali lagi mendukung bukan berarti tanda kutip yang lain ya. Tapi saya mendukung, tapi untuk penindakan, mendukung untuk penindakan tegas dan penegakan separatis hukumnya. itu. Kita harus hati-hati di sini. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi harapannya Pak adalah? Harapan mari kita bersama-sama menciptakan situasi yang enak di Papua, ya kan. Saya sebagai orang media tentu juga meminta kepada teman-teman media. Kebetulan strategi juga banyak di sana kan. PBB juga di sana. Jadi mari kita suarakan kedamaian, kesejukan. Jangan menjadi bagian dari teror itu sendiri. Kita menyuarakan yang nggak baik, itu teror juga sebenarnya. Teror nggak harus senjata, tapi media juga teror juga. Nah seperti itu. Jadi mari kita jernih dalam melihat persoalan Papua ini. Jernih dalam berpikir dan jernih dan bijak dalam bertindak. Itu aja menurut saya. Dan nggak perlu lagi, mari kita libatkan juga tokoh-tokoh masyarakat di sana. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, ya kemudian juga bersinergi dengan TNI Polri. Kita satukan visi untuk membangun bersama-sama, membangun Papua ini. Itu harapan saya. Kalau dari Bang Steve sendiri, apa sih harapannya sebagai tokoh muda Papua nih? Jadi harapan besarnya tentunya kita ingin Papua damai, karena sudah banyak sekali air mata yang mengalir di Papua. Saya bicara begini saya sedih ya, karena ada begitu banyak orang Papua yang meninggal, mati, ditembak dan lain-lain. Tapi ya kita harus mempersiapkan sesuatu untuk masa depan. Jadi yang saya pengen masa depan Papua itu baik, masa depan Papua itu damai. Bagaimana cara kita mempersiapkan itu ya? Mari bersama-sama dengan pemerintah kita lakukan hal-hal yang baik. Misalnya ada tindakan-tindakan kriminal, ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita dukung untuk melakukan tindakan itu. Yang penting di dalam koridor, jangan sampai kemudian ini hanya membuat atau menjadi ingatan kolektif yang kemudian akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Dan jika ada harapan-harapan dari masyarakat, seperti misalnya lakukan dialog secara terbuka dengan masyarakat, pemerintah dan masyarakat, lakukan itu. Pemerintah jangan takut, jangan merasa kalau misalnya dalam dialog kemudian akan terjadi permintaan referendum. Nah itu jangan pikirkan itu dulu, karena kita dialog dulu. Masyarakat maunya ngomong. Dan masyarakat Papua itu sangat sayang sama dua presiden Indonesia. Yang pertama, saya jujur saja, Pak Abdurrahman Wahid sangat sayang sama orang Papua, sangat sayang sama Pak Gus Dur. Kemudian Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi punya sesuatu yang sangat dibanggakan oleh orang Papua. Datang ke orang Papua, duduk bersama orang Papua, mau bicara dengan orang Papua. Nah, ini mungkin bisa terus ditingkatkan. Kemudian bisa menjadi atau bisa membuka ruang dialog. Karena kalau kita tidak berdialog, kita tidak akan pernah tahu apa yang diinginkan masyarakat. Betul. Dan juga lapisan elemen masyarakat itu sangat perlu untuk dilibatkan. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial, kemudian akhirnya misalnya yang A minta begini, yang B kemudian minta yang lain. Nah, saya perlu sampaikan juga bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang peduli terhadap integrasi. Kita bukan bangsa asimilasi atau akulturasi. Kita bukan bangsa asimilasi yang artinya A tambah B sama dengan C, atau bangsa akulturasi atau A tambah B sama dengan AB. Kita adalah integrasi. Kita bicara tentang integrasi. Bagaimana agar dari Aceh sampai Papua kita bisa selalu bersama. Dan itu PR besar buat kita, dan menjadi tanggung jawab saya juga sebagai seorang anak muda dari ujung timur Papua. Saya pengen membangun atau pengen membawa dampak positif untuk Indonesia. Karena jangan katakan bahwa Papua Indonesia hanya bisa dibangun oleh orang dari barat saja. Tidak. Kami dari anak-anak muda di Papua pun punya impian untuk bagaimana suatu saat kami anak-anak Papua bisa membawa perubahan, membangun Indonesia dari Papua, begitu cerita.
Baik, terima kasih sekali untuk Bang Steve dan Pak Jagat ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Jadi untuk teman-teman semua, mari suarakan kedamaian. Jernih berpikir, jernih bertindak. Untuk suarakan damai Papua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ICF. Terima kasih.